Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pelajaran kimia. Untuk materi pagi hari ini kita bahas tentang hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik. Di sini tabel periodik yang kita bahas adalah tabel periodik modern. Ya, materi sebelumnya sudah pernah kita bahas bagaimana para ahli bisa menemukan tabel periodik modern, tentunya berdasarkan dari berbagai macam temuan para ahli. Ya, kemarin perkembangan tabel periodik itu ada yang punya Moulin, Octavian, kemudian Triad de Bonner, kemudian Mendeleev dan masih banyak lagi. Ya, sampai akhirnya ditemukanlah yang namanya tabel periodik. Ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, di sini ada gambar. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar ini? Di sini ada gambar toko baju, ini minimarket, kemudian ini perpustakaan. Apa hubungannya gambar-gambar ini tadi dengan tabel periodik? Apa kira-kira hubungannya? Ya, ternyata ini semua tadi itu memiliki hubungan dengan tabel periodik. Gambar 1 dan kedua itu adalah gambar toko baju. Di sini terjadi pengelompokan berdasarkan jenisnya, kemudian ukuran, kemudian warna. Ya, di sini digunakan untuk mempermudah konsumen mencari barang yang diperlukan, kemudian juga mempermudah petugas yang di toko menentukan, misalkan ada pertanyaan di mana yang ukuran S, maka mudah sekali untuk menentukan. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar perpustakaan. Di situ semua buku dikelompokkan berdasarkan jenisnya, sehingga nanti akan mempermudah pembaca atau petugas perpustakaannya untuk menemukan jenis buku yang akan dicari. Jadi kesimpulannya, hubungannya adalah segala sesuatu yang teratur itu akan mempermudah kita untuk mencari dan mendapatkan segala hal yang kita inginkan. Begitu juga tabel periodik yang sudah kita pelajari, tabel periodik modern. Di situ mempermudah kita untuk menemukan unsur-unsur yang ada di alam berdasarkan jenis-jenisnya. Misalkan contoh yang unsur yang padat, ya, maka biasanya berada di golongan 1A, 2A, atau 3A. Ya. Ini hubungannya dengan tabel periodik. Ternyata di tabel periodik itu unsur-unsur dikelompokkan oleh para ahli agar mudah dipelajari. Kemudian keteraturan sifat fisiknya. Setiap unsur dalam tabel periodik itu disusun berdasarkan sifat fisiknya oleh para ahli kimia. Kemudian dikelompokkan yang disebut dengan tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur atau SPU yang dalam bentuk tabel. Ya. Ini adalah tabel periodik modern yang biasa kalian temukan di buku-buku kimia, itu biasanya di halaman terakhir. Rata-rata buku kimia itu sudah ada, atau kalau kalian ingin beli, ada di toko buku banyak sekali yang menjual tabel periodik. Ya, ini jumlahnya ada 108. Kalau ada yang baru mungkin 114 gitu, ya. Ini tabel periodik modern. Next, untuk sebelum masuk ke materi hubungan tabel periodik dengan tabel periodik modern, ya, yang pertama harus kita tahu dulu yang namanya golongan. Ya, bagian dari tabel periodik itu golongan ditunjukkan dengan garis vertikal. Tadi vertikal yang dari atas ke bawah, atas ke bawah.
dari atas ke bawah. Ini yang disebut dengan golongan. Golongan itu terdiri dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7 ya. Kemudian unsur dalam satu golongan mempunyai sifat yang mirip. Dalam satu golongan ini, golongan 1A itu punya sifat yang mirip. H, Li, Na, K, Nb, Cs, Fn itu punya sifat yang mirip ya. Kemudian ditunjukkan oleh jumlah elektron valensi suatu elektron. Nah, untuk menentukan golongan ini hubungannya dengan tabel periodik itu menghitung jumlah elektron valensinya. Jadi kalau di konfigurasi elektron ya, di konfigurasi elektron itu ada yang namanya elektron valensi. Jadi, elektron valensi itu hubungannya di tabel periodik untuk menentukan golongan dari tabel periodik. 1A, 2A, 3A, 4A, 3B, dan seterusnya. Nah, golongan A itu disebut dengan golongan utama. Ini golongan A ini disebut dengan golongan utama. Golongan 1A itu disebut juga dengan golongan alkali, 2A itu alkali tanah, 3A itu boron, 4A itu karbon, 5A itu hidrogen, 6A oksigen, 7A halogen, 8A gas ya. 8A ya kita pakai kemarin unsur gas mulia untuk konfigurasi elektron. Kemudian golongan transisi dalam, atau disebut juga golongan transisi boleh. Ini yang B, yang ini lantanida dan aktinida ya. Golongan transisi dalam itu lantanida dan aktinida. Kemudian golongan transisi itu yang tengah, yang B, golongan B. Golongan transisi itu golongan yang ya, golongan 1B, 2B, 3B sampai 8. Ini disebut dengan golongan transisi. Next, nah selanjutnya ini adalah periode. Periode itu ditunjukkan oleh baris horizontal dalam sistem periodik. Horizontal yang berarti yang mendatar ya. Ini yang namanya periode, terdiri dari 7 periode, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dari kiri ke kanan, itu yang disebut dengan periode. Ini periode 1 itu terdiri dari unsur H, E, golongan apa? Periode 2, Li, Be, B, dan seterusnya. Ya, itu golongan. Untuk golongan transisi dalam itu dia tidak mempunyai golongan. Golongan lantanida dan aktinida itu tidak punya yang namanya ya. Next, ya. Ini contoh. Coba kalian tentukan mana yang termasuk unsur yang ditanyakan ini masuk ke dalam golongan berapa, periode berapa ya. Contoh di sini unsur S ya, unsur S itu berada di golongan berapa, periode berapa. S ini ya, ini S itu berada di golongan berapa ini yang atasnya? Nah, berarti golongan 6 Romawi 6. Periodenya berapa? S, berarti periodenya sebelah sini ya, berarti dia periode 3 ya. Jadi alamat di tabel periodik untuk unsur S itu golongan 6A periode ya. Kemudian AG alamatnya di mana? AG. Nah ini berarti dia di golongan
1B, pakai Romawi ya, 1B, periode berapa? Periode, nah, periode, ya. Kalian coba yang CA, mana CA ini alamatnya? Ya, kalian coba sendiri. Ya, mudah sekali ya untuk menentukan alamat atau letak unsur-unsur kimia. Ya, yang penting kalian tahu yang namanya golongan, mana juga yang termasuk dalam periode. Ya, kalau golongan itu dari atas ke bawah, ya, atas ke bawah. Kalau periode dari kiri ke ya. Oke, pahami. Next, nah ini pada konfigurasi elektron, kali kita mengenal yang namanya sistem SPI. Ya, S itu 2, P6, B10, F14. Nah ya, konfigurasi elektron. Nah, pembagian blok dalam sistem periodik untuk golongan S, jika kulit terakhirnya S, maka dia termasuk dalam golongan 1A dan 2A. Ya, yang S itu golongan 1A dan 2A. Ya, kemudian yang P. Yang P ini P, kalau yang P itu golongannya 3A sampai dengan 8A. Ya. Kalau yang F, ya, yang apa, yang F, belum yang F, yang D, yang D itu golongan dari 2B ke 1B sampai dengan 8, ya. Kemudian yang F ini, yang F, nah ini yang F itu golongan lantanida dan akti. Ya, bisa dipahami ya. Kalau golongan S itu golongan 1A, 2A. Kalau golongan P itu golongan 3A sampai 8A. Kalau yang D golongan 1B sampai dengan golongan 8. Sedangkan yang F itu golongan lantanida dan akti. Ya, ini penjelasannya. Golongan utama itu golongan 1A. Golongan utama itu golongan A. Umumnya dia kulit terakhirnya konfigurasi elektronnya itu S. Ya. Kemudian periode ditentukan dari jumlah kulit yang paling besar. Ya, contoh. Ya, golongan itu jumlah elektron pada subkulit S. Ya. Contoh soal, tentukan konfigurasi elektron, periode dan golongan dari 11 Na. Konfigurasi elektron 11 Na ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, 1 11. Ya, benar ya. Nah, kemudian jumlah elektron subkulitnya yang paling terakhir apa? S. Ya, S kulit terakhirnya. Kemudian kulit terakhirnya berada di nomor berapa? Di nomor 3. Ya, jadi golongannya karena ini terakhirnya S, maka dia golongan ya. Nah, ini jumlah subkulitnya ini 1. Berarti dia golongan 1. Kemudian 3-nya ini periode. Ya, berarti 11 Na itu golongan 1B,
A periode ke ya. Kemudian yang blok P, jika kulit terakhirnya P ini, maka ini 1, ini 2, ini 2, ini 2, dan seterusnya ya. 2, ini 2, nah S kan poolnya 2, ini 4, ini 2, 5, ini 2 ya. Nah elek terakhir kulitnya P, nomor golongan itu penjumlahan antara S dan P, kemudian merupakan golongan 3A, 4A, 5A, 6A sampai 8A ya. Contoh soal, tentukan konfigurasi elektron 12Al ya, 12Al. Berarti kita cari dulu konfigurasinya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Oh ini P nya terakhir, ini berarti 13 nah, 13Al. Berarti dia konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ini lihat yang terakhir, karena yang terakhirnya itu P, maka ditambahkan dengan S ya. Berarti yang digunakan ini kulit terakhir 3s2 dan 3p1. Jumlah subkulit S dan P berarti ini 2 dan 1 kan. Berarti 2 ditambah 1, 3. Kulit terakhirnya yang paling besar berapa? Ini 3. Ini jadi golongannya itu 3A, hasil penjumlahan subkulit ini. Kemudian periodenya cari yang terbesar ini ya, kulitnya. Berarti untuk 13Al itu golongan 3A periode ke X. Ini golongan transisi, itu golongan B. Pertama, contoh soal, elektron terakhir itu terdapat di kulit D, maka nomor golongan itu S ditambah D ya. Periodenya ini kurang 1 ya, untuk periode itu sama dengan kulit yang terbesar ya, kulit yang terbesar. Contoh, tentukan konfigurasi elektron dari 23V. Nah ini letaknya di tabel periodik di mana alamatnya. 23V konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Nah perhatikan ini, karena terakhirnya D, maka itu dia harus dijumlahkan dengan S. Maka kulit terakhir yang digunakan untuk menentukan itu yang 4s2, 3d. Maka jumlah subkulit untuk menentukan golongan S ditambah D, 2 ditambah 3 ya. Jadi, kemudian kulit terakhir, kulit paling besar itu 4 ya. Berarti alamat atau letak V di tabel periodik berarti golongan di mana periode ke 4 ya. Oke, next. Nah ini golongan transisi dalam, ini umumnya di kulit F ya. Kulit F, kalau lantanida itu 4F, kalau aktinida 5F ya. Periodenya tidak ada kalau transisi dalam, tapi kalian bisa menentukan periodenya dilihat yang paling besar kulit. Contoh soal 57 LA ya, 57
La konfigurasinya ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, S2, 4F1. Ini perhatikan terakhir. Nah, ini kan panjang nih. Kalau kalian mau menggunakan unsur garis mulia boleh ya. Garis mulia kan AE, NE, AR, heran nih adik, XE, kritik, heran nih adik, KF, keriting sekali, atau memakai yang garis mulia boleh. Karena di sini 4F1, maka lihat di sini 4F1 berarti dia golongan langka ya. 4F, kemudian ini periodenya tidak dipakai ya, tidak dipakai karena golongan langka itu tidak ada periode. Ya, contoh soal dengan menggunakan aturan elektron, tentukan nomor atom dari unsur-unsur yang terletak pada golongan 5A periode ketiga. Ini dibalik ya. Kalau tadi kan kita menentukan unsurnya dari nomor atom, soal yang pertama tadi. Kalau ini dibalik, diketahui golongannya dan periodenya, kita diminta untuk menentukan nomor atom. Ya, golongannya 4A, periodenya ketiga, ditanyakan nomor atomnya. Golongan 4A itu biasanya berada di blok P, ya kan? Tadi ya, golongan 4A. Jadi dia golongan P. Golongan P itu merupakan penjumlahan dari S dan K. Ini karena dia periode 4, maka dia S-nya 2, P-nya 2. Karena golongan tadi kan merupakan penjumlahan dari subkulit kan. Nah, berarti S-nya 2, B-nya 2. Kemudian periodenya berapa? 3. Berarti periode 3, maka ini kulitnya sama-sama tinggal diurutkan. Tinggal kita urutkan sampai terakhirnya, kulit terakhirnya itu 3S2 ditambah 3P. Ini jadi tingkat energinya atau konfigurasi elektronnya sampai terakhirnya, kulit terakhirnya ya. Jadi kita urutkan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Maka jumlahnya berapa ini? 6 tambah 2 tambah 2, 10, 10 tambah 4, 14 ya. Maka nomor atom dari golongan 4A periode 3 itu 14 ya, bisa dipahami ya. Ya, ini contoh soal berikutnya. Elektron terakhir suatu atom mempunyai bilangan, ya ini bilangan kuantum yang diketahui ya. Bilangan kuantumnya N-nya 4, L-nya 1, M-nya plus 1. Kemudian tentukan periode dan golongan. N sama dengan 4 ya, artinya dia berada di kulit keempat ya. Berarti dia berada di kulit keempat terakhir ya. Kemudian L itu nilainya 1, berarti dia berada di kulit P. Subkulit P ini bisa dilihat di tabel bilangan kuantum. Bisa lihat kalau L-nya 1 sama dengan 1, itu maka dia berada di kulit P. Maka bisa disimpulkan karena N-nya 4 tadi ya, N-nya 4, P-nya karena L-nya sama dengan 1, maka dia 4. Kemudian M-nya sama dengan plus setengah,
kalau di bilangan kuantum, jika nilainya plus setengah, maka ini kalian buat seperti ini ya, plus 1 berarti dia tabelnya seperti ini ya. Kemudian baru menentukan golongannya, karena kulit terakhirnya ini sudah ketemu kulit terakhirnya ya, 4P6 dari 6 nya dari jumlah ini, karena kan plus 1 tadi ya, 1 2 3 4 5 6, maka nilainya 4P6, maka ini termasuk dalam golongan P kan ya, golongan P berarti dia P nya itu ada 6 ya. Nah berarti karena dia berada di golongan P, maka dia pasangannya itu S tadi ya. Untuk subkulit P, maka golongannya itu pasti ditambahkan dengan S. Maka S nya berarti 2 ditambah 6 itu 8. Maka bisa diketahui letak unsurnya itu berada di golongan 8A periode ke nah, tinggal dicari nomor atom berapa dia. Nah, 30. Tinggal ke soal yang pertama tadi ya, nomor atomnya 30 ya. Ini latihan soal mandiri buat kalian. Ini kalian yang soal yang pertama, menentukan periode dan golongan. Periode golongan berapa, periode berapa, kayak tadi sama yang pertama tadi. Kemudian ini bilangan kuantum yang diketahui. Kemudian kalau yang nomor 3 ini dibalik, diketahui periode dan golongannya, kalian mencari nomor. Oke ya, itu tadi materi tentang hubungan antara tabel periodik dengan konfigurasi elektron. Silakan kalian kerjakan latihan soal mandiri, kalian tulis di buku tugas atau buku tulis kalian foto, kemudian kalian kirim ke Google Classroom. Kalau sudah selesai kalian kirimnya, jangan lupa serahkan. Oke, saya akhiri dahulu pelajaran kini hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.